Kisah inspiratif datang dari pendiri Oyo Hotels, Ritesh Agarwal. Di usianya yang masih sangat muda, yaitu 26 tahun, di tahun 2019, ia sudah memiliki kekayaan hingga 14 triliun rupiah. Seperti apa perjalanan karirnya, hingga sukses seperti sekarang? Ritesh Agarwal lahir pada tanggal 16 November tahun 1993 di Bisam Cuttack, di negara bagian Odisha, India, dan dibesarkan di Titilagar. Ritesh kecil, tumbuh di lingkungan keluarga yang jauh dari berkecukupan. Mereka menyambung hidup dengan berjualan dari toko kecil. Bahkan, saat berusia 13 tahun, Ritesh pernah membantu keluarganya berkeliling menjual SIM card untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ritesh menyelesaikan sekolahnya dari St. John's Senior Secondary School. Dia pindah ke Delhi untuk kuliah di tahun 2011, dan dengan niat kuat untuk memulai sesuatu sendiri. Dia drop out dari kuliah untuk mengejar mimpinya menjadi seorang pengusaha. Meski drop out dari kampusnya, Ritesh kini sukses dengan mendirikan jaringan hotel murah tak hanya di India, tapi juga di berbagai negara termasuk Indonesia, lalu Inggris, Filipina, dan Uni Emirat Arab. Di setiap akhir pekan, dia berpetualang ke New Delhi, ibu kota India, untuk menghadiri seminar-seminar yang mempertemukannya dengan banyak wirausahawan. Selama perjalanannya itu, ia merasa sarana akomodasi yang murah dan bersih di India sangat sulit ditemukan. Akhirnya, ia mendirikan Oravel Stays pada tahun 2012. Oravel Stays merupakan aplikasi yang menjadi sarana pencarian hotel murah dan menjadi perantara bookingnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa ada yang kurang. Ritesh pun akhirnya bepergian mengelilingi India selama 3 bulan, untuk tinggal bersama mantan klien Oravel dan mempelajari industri perhotelan. Dari sanalah, ia melihat hotel murah merupakan potensi bisnis yang besar di India. Akhirnya, pada Mei tahun 2013 ia meluncurkan Oyo di kota Gurgaon. Awalnya, ide membangun Oyo adalah dari remote TV. Ritesh mengaku, kalau dia selalu tidak diberi kesempatan untuk menonton TV sesuai keinginannya saat berkunjung ke rumah saudara. Selain itu, inspirasi lainnya berasal dari pengamatan Ritesh terhadap pelayanan hotel yang kurang memadai saat berlibur di suatu daerah di India. Ritesh menyadari bahwa ada kebutuhan akan hotel terjangkau yang menyediakan layanan yang layak di India. Tapi, hotel-hotel itu tidak menyediakan layanan standar seperti AC, Wi-Fi, fasilitas tempat tidur dan sarapan yang nyaman. Nama Oyo sendiri memiliki arti on your own. Oyo dikembangkan dengan konsep menjalin hubungan dengan hotel tertentu. Hotel yang bekerja sama dengan Oyo akan menyewakan beberapa kamarnya kepada Oyo yang akan diisi oleh fasilitas sesuai standar Oyo. Pada tahun 2016, Ritesh mengembangkan bisnisnya tak hanya sebagai reseller dari kamar hotel. Ritesh pun membeli sejumlah hotel dan menjadikan sepenuhnya sebagai properti milik Oyo. Perusahaan tersebut kini memiliki lebih dari 35.000 hotel di India dan mempekerjakan 20.000 orang. Seiring berjalannya waktu, Ritesh juga telah memiliki 200 lokasi yang siap jadi sasarannya mengepakkan sayap Oyo di Amerika Serikat. Pada Agustus tahun 2019 lalu, Oyo Hutter Casino Hotel di negara bagian Nevada yang berkapasitas 657 kamar. Kini, hotel tersebut sudah diubah namanya menjadi Oyo Hotel & Amp Casino Las Vegas. Dengan sederet kesuksesannya, perusahaan-perusahaan ternama dunia pun beramai-ramai menjadi investor Oyo. Sebut saja SoftBank, Sequoia Capital India, Airbnb and Greenox Capital yang nilai investasinya diperkirakan mencapai 10 miliar dolar atau 149,9 triliun rupiah dengan kurs 14.990 rupiah. Ritesh pun juga sudah mengembangkan bisnis Oyo dengan membuka Hotel Oyo Townhouse yang menawarkan layanan yang lebih mewah dibandingkan budget hotel Oyo pada umumnya. Begitu juga Homestay Oyo Home, yang diperuntukkan bagi pengunjung yang akan singgah cukup lama, namun harga yang ditawarkan tetap terjangkau. Itulah kisah perjalanan karir dari seorang miliuner muda asal India yang merupakan penemu dari Oyo Rooms. Mulai dari berkeliling menjual SIM card untuk memenuhi kebutuhan hidup, hingga masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 di bidang teknologi konsumen pada tahun 2016.